Melalui hari ini, seperti biasa kita hari Sabtu kan kita doa, kita berpuasa dan kita sudah membuat bagaimana doa dan puasa ini menjadi ibadah doa disertai dengan puasa. Dan walaupun tempatnya tidak di gereja, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan ada di manapun juga, termasuk rumah kita masing-masing. Dan bila hari ini kita bersama-sama sebagai keluarga yang Tuhan satukan dalam wadah GBI Rais Ramdas dimanapun Anda berada, kita sedang meminta satu hal yang sama, bahwa kita meminta Tuhan memberkati kita di hari ini dengan perjumpaan kita yang kuat dengan Tuhan, dan juga tentunya kerinduan kita yang sudah beberapa minggu ini gak bisa kumpul bareng, ya karena kita tahu situasi yang tengah dialami oleh dunia ini. Tapi mari kita bersama-sama buka hati saudara, ya dimanapun saudara berada hari ini, Tuhan ada bersama-sama kita dan Dia mau ikut terlibat bersama dengan kita dalam hadiratnya, mengalir dalam doa, pujian yang kita naikkan dari tempat ini. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya yang sedang terjadi. Dan dalam ucapan syukur kami terus mengalir dari hati kami yang paling dalam, bahwa di balik semuanya ini Tuhan ada. Dan di balik semuanya ini ada rencana-Mu yang Kau sedang kerjakan, yang tanpa kami ketahui saat ini. Tetapi kami percaya bahwa itu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kami hanya bisa berkata, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Terima kasih Bapak untuk hari ini kami akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikan dengan jelas kepada umat-Mu dimanapun mereka berada, apapun persoalan yang tengah kami alami, Engkaulah jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mempersiapkan diri kami. Sama-sama katakan amin. Saudara, sudah beberapa minggu ini kita harus di rumah-rumah dan kita nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita dalam bentuk berkumpul di tempat gereja yang seperti biasa kita lakukan, dan tetapi kita percaya semuanya itu ada maksud yang Tuhan mau berikan kepada kita. Nah saudaraku, saya merenungkan tentang satu kata yang namanya isolasi mandiri. Dan kita tahu yang namanya isolasi itu kan adalah bagaimana kita mengucilkan diri kita atau kelompok kecil kita dari areal-areal publik atau yang bersifat umum. Nah, memang isolasi mandiri ini artinya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga otoritas rohani kita yang menyuruh kita untuk tetap di rumah, stay at home, work at home, dan juga pray at home. Jadi semuanya serba di rumah, saudara. Dan memang gak gampang sebetulnya bagi yang biasa punya aktivitas di luar, karena ini keadaan ini seolah-olah kita harus mengurung diri kita, ya, menutup diri dengan mengikuti atau berdasarkan ketetapan dan anjuran yang dilakukan oleh otoritas-otoritas yang saya sebut tadi, saudara. Tapi dari sisi Alkitab atau dari firman Tuhan, bahwa sebetulnya isolasi mandiri ini juga pernah terjadi, saudara, dan bahkan juga telah menjadi firman-Nya. Nah, mari kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya 26 ayat yang ke-20. Yesaya 26 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Ya, kalau Bapak Ibu ada di rumah, ayo mari biasakan kita mempersiapkan firman, ya, entah itu ada di handphone saudara atau mungkin ada di Alkitab yang model begini, ya. Saudara, kita sama-sama akan baca ayat ini supaya kita bisa menangkap dan memaknai firman yang kita dengar pada siang hari ini, saudara, ya. Yuk, Yesaya 26 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ayat 1. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Saudaraku, ini sebuah ketetapan yang berdasarkan firman Tuhan, di mana ketika Tuhan ingin menghukum atau melakukan sesuatu di dunia ini, maka posisi tawar bagi orang pilihan itu tetap ada. Jadi posisi tawar yang disampaikan oleh Tuhan pada orang pilihannya, mari masuklah ke kamarmu, ya, dalam kamarmu, tutuplah pintu dan bersembunyilah barang sesaat lamanya. Ini artinya, saudara, bagi orang yang percaya, Tuhan sedang memberikan pesan, mari kita masuk kamar, atau dalam bahasa lainnya, mari kita mengisolasi diri kita. Kenapa? Karena yang Tuhan sedang lakukan adalah bagaimana Dia sedang menunjukkan amarahnya terhadap bumi, ya, dengan segala penduduk yang ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui bahwa keadaan zaman, apalagi kita sudah ada di akhir zaman,
bahwa perilaku manusia itu tidak bertambah baik. Tetapi kecenderungan hati manusia itu adalah berbuat jahat. Dan banyak cara yang sebetulnya Tuhan sudah menggunakan untuk memberikan nasihat. Tetapi barangkali bahwa nasihat-nasihat yang didengar melalui tempat-tempat publik yang biasa kita gunakan yang namanya gereja, atau pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan mungkin kurang terdengar, sehingga Tuhan perlu menggunakan satu cara bagaimana bentuk supaya orang-orang yang ada di dunia ini paham dan sadar tentang apa yang namanya amarah atau hukuman yang Tuhan berikan. Nah, saudaraku, begini, kita juga sebagai orang percaya paham bahwa ketika Tuhan mengirim kita dari ruang publik ke ruang yang lebih private atau kamar, saudara, maka kita juga tahu bahwa ada firman yang mengajarkan kita tentang apa sih yang bisa kita perbuat di dalam isolasi atau dalam keterbatasan kita di ruang kamar atau tempat-tempat yang dikatakan bahwa kita tidak ada di tempat umum pada hari-hari ini. Dalam Matius pasal ke-6 ayat 6 itu kan mengajarkan kepada kita tentang yang namanya cara untuk bagaimana berdoa. Ya. Matius 6 ayat ke-6 itu mengatakan begini, saudara. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, bukan satu kebetulan kalau hari ini kita ada di kamar-kamar doa, di ruang-ruang tempat di mana kita berada, saudara. Dan tetapi jangan abaikan bahwa ada pesan Tuhan di balik semuanya itu, bahwa mari kita untuk tetap berdoa. Aktivitas kita boleh berhenti di luar, tetapi aktivitas dalam kamar, aktivitas kita secara pribadi atau private itu harus tetap ada. Bagaimana kita diminta untuk tetap berdoa. Dan artinya Tuhan juga sedang melihat ketika kita harus menyembunyikan diri kita di kamar, di tempat itu kita bisa berdoa, menyampaikan sesuatu kepada Bapa. Maka yang luar biasa dikatakan, Bapakmu melihat dari tempat yang tersembunyi itu dan akan memberikan upahmu. Dalam bahasa yang lain dikatakan bukan membalas kepadamu, tetapi akan memberikan upahmu. Kalau kita bekerja dalam seperti biasanya, maka kita pasti akan dapat upah. Dan upah yang kita terima misalnya dari tempat kita bekerja, ada bos atau majikan kita. Bos atau majikan memberikan upah kepada kita dari hasil kerja kita. Tetapi Tuhan memberikan janji kepada kita luar biasa hari ini. Ketika kita berdoa pun di tempat yang tersembunyi, kita mengisolasi diri kita dengan berdoa, maka Tuhan juga berjanji Dia akan memberikan kita upah. Saya percaya bahwa upah yang kita dapatkan secara reguler, secara biasa dari hasil kerja kita, tentunya beda dengan upah Tuhan. Tentunya berbeda dengan upah yang Tuhan memberikan kepada kita, saudara. Nah, hari ini, saudara, mari saudara, di tengah-tengah kegelisahan saudara, mungkin saudara mulai berpikir begini, kalau aku tidak punya aktivitas di luar dengan batasan-batasan yang ada, apa yang bisa aku peroleh untuk menjamin kehidupanku? Pertanyaan saya, apakah saudara percaya Matius 6 ayat 6 ini adalah firman Tuhan? Dan apakah saudara yakin bahwa cara berdoa yang begini juga Tuhan ajarkan kepada kita? Dan apakah saudara juga yakin dan percaya bahwa di tempat yang tersembunyi, artinya kita harus menyembunyikan diri kita. Barangkali saudara selama ini adalah pengkhotbah yang luar biasa, yang punya jadwal padat,
Atau mungkin saudara adalah seorang penyanyi mimbar yang sering mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang yang mendengarkan pujian penyembahan kita. Atau mungkin kita punya panggung di gereja yang begitu gempita, dengan lampu, dengan LED, dengan segala macam pernak-pernik yang ada. Tapi Tuhan hari ini sedang mau-maunya itu semuanya mesti disembunyikan. Jadi namanya jadwal pengkhotbah yang hebat, agenda-agenda sudah harus sembunyi semua. Dan begitu juga kita dalam keterbatasan kita di tempat ini, saudara. Ya, ada Pak Cucu, ada Pak Martinus, ada Ibu Novi, dan juga istri saya, Ibu Lina, Yosmi, dan Romario yang ingin merekam ini. Kita semuanya terbatas atau dibatasi. Tetapi itu tidak menghilangkan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa di balik semuanya ini Tuhan sedang melihat kita. Dan di balik semuanya ini Dia sedang mempersiapkan upah yang Dia memberikan kepada kita. Berapa banyak yang percaya? Angkat tangannya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saya percaya mata Tuhan sedang melihat keberadaan kita masing-masing. Dan dari tempat yang tersembunyi, Dia sedang mempersiapkan upah atau berkat yang bisa kita terima ketika kita harus patuh mengikuti aturan-aturan yang berlaku atas hidup kita pada hari-hari ini, saudara. Saudaraku, besok kita sudah masuk Paskah. Dan Paskah itu menceritakan tentang arti kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kita di balik pengorbanan Dia harus mati di kayu salib, agar kita tidak binasa, tapi kita memperoleh keselamatan dan hidup. Amin. Hari ini saya sedang mengajak juga di antara Bapak Ibu Saudara yang lagi nonton acara ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini menjadi orang yang belum percaya kepada Tuhan, barangkali. Dan hari ini posisi tawar itu sedang saya sampaikan kepada saudara. Mari terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan nanti orang-orang yang ada di rumah, kalau engkau mendapati ada pribadi yang siap untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong pandu, tolong doakan. Karena kita hari ini tahu dan percaya hanya satu-satunya Juru Selamat yang sanggup untuk menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus namanya. Amin. Nah, saudaraku, dalam peristiwa Paskah, saudara, bangsa Israel juga pernah mengalami satu kejadian, bagaimana rencana Tuhan untuk membawa mereka ke tanah perjanjian itu selalu dihalang-halangi oleh kuasa yang namanya Firaun. Dan banyak mujizat yang sudah coba diperbuat oleh Tuhan di tanah Mesir itu, tetapi yang namanya hati Firaun itu tetap keras untuk menahan bangsa Israel untuk tidak boleh keluar daripada Mesir. Saudaraku, Mesir adalah gambaran daripada dunia ini dengan segala sistem yang ada di dalamnya. Ada kalanya kita sebagai orang percaya, Tuhan mau bawa kita untuk sebuah dalam rencananya yang disebut dengan
Kanaan land atau tanah perjanjian. Yang isinya itu adalah janji-janji Tuhan, saudara. Tapi berapa seringnya kita alami kegagalan demi kegagalan terhadap janji yang Dia tawarkan kepada kita, tetapi kita gagal untuk mendapatkannya. Kenapa? Karena ada yang menahan. Apa itu? Yang namanya dunia, keinginan dunia dengan segala keinginan yang ada di dalamnya, saudara. Yang menyebabkan kita sulit untuk keluar daripada sistem yang sudah dibuat, yang dicetak oleh dunia ini. Nah, saudara, Tuhan kembali memberikan posisi tawar lagi kepada umat pilihannya. Begini, ada tulah yang terakhir yang aku akan buat di tanah Mesir, tetapi aku tetap memberikan pengecualian bagi umatku untuk yang ada di rumah-rumah di mana ada olesan darah anak domba pada setiap ambang pintu rumahnya. Dan Tuhan katakan, ketika aku menjelajahi Mesir, aku akan melihat barang siapa yang di rumahnya ada olesan ambang darah anak domba, mereka diselamatkan. Wah, luar biasa ketika itu jerit tangis yang ada di Mesir, mulai dari anak yang sulung maupun binatang-binatang yang sulung, semuanya mati. Tetapi ada pengecualian yang Tuhan berikan bagi anak-anak kalangan orang yang percaya. Dan hari ini pun juga kita yang ada di tempat ini, untuk apa sih sebenarnya Tuhan suruh kita ada di rumah-rumah? Kita diisolasi untuk apa? Pasti ada rencana Tuhan, pasti ada tujuan Tuhan, saudara. Saudara tahu, Musa ketika dia harus mengisolasi dirinya dari kumpulan bangsa Israel pada waktu itu untuk naik ke Gunung Sinai, maka selama 40 hari 40 malam Musa menghadap Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi ketika Musa selama 40 hari 40 malam, dia mendapatkan yang namanya hati Tuhan terhadap yang namanya hukum-hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Adalah berdasarkan aturan-aturan yang Tuhan inginkan, bagaimana perlakuan manusia terhadap dia dan juga perlakuan manusia terhadap sesamanya, saudara. Luar biasa. Sampai hari ini itu dipakai, saudara. Dan kita juga sedang mengisolasi diri kita. Sudah berapa minggu coba? Apa yang kita dapatkan, saudara? Apa yang kita peroleh? Mari kita akan lihat Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam bahasa yang lain begini, saudara. Dalam masa sulit, kalau engkau kehilangan pengharapan, maka engkau akan menjadi lemah. Semuanya mengerti bahwa kita sedang ada dalam masa itu, saudara. Kita nggak usah cerita, bukan hanya Indonesia saja, tapi bangsa-bangsa semuanya sedang alami yang namanya masa sukar atau masa sulit ini. Tetapi yang menjadi persoalan, kita lemah atau mau kuat. Nah, saudara, kekhawatiran dalam masa sulit akan melemahkan kita. Kekhawatiran dalam masa sukar akan membuat daya tahan rohani kita akan menurun, saudara. Nah, isolasi mandiri yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pesan di hari ini, supaya kita bisa membangun daya tahan rohani kita pada hari ini dalam situasi atau masa yang sulit ini. Secara dunia medis, obat untuk COVID belum ditemukan, untuk COVID-19 ya. Tetapi secara alamiah, fungsi daya tahan tubuhlah yang sangat berguna untuk membuat bagaimana kesembuhan itu bisa terjadi. Cukup banyak kesaksian yang kita dengar, saudara, orang-orang yang harus diisolasi, tapi
Ya obatnya sih cuma dikasih vitamin, saudara. Tetapi kok mereka bisa sembuh begitu? Apa yang membuat mereka sembuh? Ternyata yang membuat mereka sembuh itu adalah imunitas mereka naik, daya tahan tubuh mereka naik, saudara. Dan bagaimana mereka cara menaikkan imunitas mereka? Seorang motivator terkenal, Tung Dengsem Waringin, dia kan kena COVID, dan dia bersaksi, saudara. Ketika dia kena COVID itu, saudara, yang dilakukan adalah dia membangun tubuhnya ini dengan hati yang gembira. Karena dia tahu bahwa hati gembira adalah obat yang manjur. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Dan hari ini kesulitan, kesusahan, kekhawatiran tidak akan bisa membuat perubahan. Bahkan akan membuat kita menjadi orang yang lemah. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Ayo, berapa banyak yang mau nyanyi hati yang gembira? Ya, angkat tangannya, saudara. Ya, nyanyi itu. Hati yang gembira. Ya, saudara. Adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang gembira. Amin. Seperti semangatnya ada kehidupan Tuhan. Hati yang gembira. Tuhan sekali lagi katakan dengan semangat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Hati semangatnya akan berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Saudara percaya itu? Coba lihat kiri kanannya yang ada di rumahmu. Coba lihat wajahnya, wajah orang susah atau wajahnya menggambarkan hati yang gembira. Nah, kalau wajahnya masih susah, kasih tahu ya bahwa ingat ada obat yang paling manjur, ya, yang membuat kita akan bangkit, yang membuat daya tahan rohani kita kuat, adalah hati yang gembira. Yang setuju dan percaya boleh katakan amin, saudara. Amin. Nah, sekarang kita akan lihat isi dari pesan Tuhan ini ya. Amsal 24 ayat yang ketiga. Amsal 24 ayat ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Saudara ada di rumah-rumah hari ini. Percayalah, saudara. Dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan sukar, Tuhan mengkondisikan kita harus ada di rumah-rumah. Dengan tujuan Tuhan adalah supaya kita mendapat hikmat. Hikmat yang berasal dari Tuhan untuk membangun rumah kita. Tuhan berbicara tentang membangun rumah itu adalah rumah rohani kita atau rumah keluarga kita, saudara. Barangkali selama ini saudara repot caranya membangun rumah keluarga. Pertengkaran, perlawanan, bantah-bantahan, dan seterusnya. Sehingga saudara akhirnya nyerah, nggak sanggup. Tapi hari ini kabar baiknya, Tuhan sedang menurunkan hikmat bagi kita agar rumah tangga kita pun dibangun dengan hebat. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Dan selanjutnya lagi dikatakan di dalam ayat keempat. Ayo, saya minta saudara yang baca ayat yang keempat. Saya tunggu sama-sama. Nanti baca ya ayat yang keempat ini. 1, 2, 3. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ya, dan Tuhan juga tidak melupakan kamarmu, bahwa kamarmu juga akan diisi dengan bermacam harta benda yang berharga dan menarik, saudara. Harta benda yang berharga dan menarik itu bukan saudara bercerita tentang kalung berlian yang ada di kamar saudara, bukan. Bukan bicara tentang emas, perak yang ada dalam kantong-kantong perhiasan saudara, bukan itu. Bukan hebatnya ranjang saudara, bukan itu.
Bukan sejuknya ruangan kamar saudara, bukan itu. Tetapi yang Tuhan masukkan dengan macam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik adalah saudara bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada di luar ini, saudara. Saudara, di tengah-tengah kesulitan yang ada ini, banyak orang butuh jawaban. Banyak orang sedang mencari jalan keluar atau solusi terhadap persoalan yang ada, saudara. Dan ingat, Tuhan mau memberikan solusi itu bukan di jalan-jalan, tetapi dalam kamar-kamar secara pribadi. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudaraku, Tuhan semua ingin mendapatkan harta yang menarik itu, bahwa ada obat yang manjur. Saya percaya bukan sekedar anjuran orang lain, tapi itu inspirasi dari Tuhan yang Tuhan berikan sebagai jaminan kalau dia percaya, dan dia buktinya dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan percaya sekali lagi berkata amin, saudara. Amin. Saya berdoa kita sudah memasuki hari yang keberapa ini. Adakah kamu mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan? Yang disebut dengan harta benda yang berharga dan menarik. Siapa tahu di tengah kesulitan ini saudara bisa menemukan obat untuk menjadi penawar COVID-19. Siapa tahu, saudara. Siapa tahu di tengah sulit ini temuan saudara akan menjadi merupakan terobosan yang besar bagi dunia ini. Siapa tahu, who knows. Dan hari ini jangan abaikan kamarmu, saudara, dengan aktivitas doa kita di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Jangan abaikan itu, saudara. Nah, saudaraku, contoh yang lain, bagaimana ketika Rasul Yohanes harus diungsikan, diisolasi di Pulau Patmos 6 tahun lamanya. Tapi hasilnya apa, saudara tahu? Dia membuat kitab Wahyu, menulis kitab Wahyu yang menggambarkan tentang bagaimana dia ketemu dengan Tuhan yang merupakan kepala gereja itu, yang bisa menegur gereja mula-mula. Dan bukan itu saja, juga bisa menceritakan tentang kondisi apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan bagaimana juga akhirnya, endingnya, dia bisa melihat Kristus yang kepala gereja itu adalah sebagai pribadi dia membawa kemenangan. Isolasi, tersembunyi, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya, nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi mencari Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana.
Dapatkan sesuatu yang berkualitas dalam kamarmu di hari ini. Harta yang berharga dan yang menarik itu, saudara. Dan itu gak dapat di mana-mana kecuali dari Tuhan. Kita tahu, saudara, Tuhan juga tahu kita semuanya perlu jawaban. Kita perlu solusi. Kita perlu jalan keluar dalam masa sulit atau masa sukar. Percayalah, saudara, ketika hati saudara melekat kepada Tuhan, maka apa yang terjadi, saudaraku? Mazmur 91 ayat yang sering kita baca tiap hari mengatakan begini. Ayat ke-14, sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku, kata Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, dalam masa sukar. Aku tetap ada, kata Tuhan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada musuh. Yang percaya katakan yes 3 kali. Yes, yes, yes. Amin. Saudara, isolasi tidak mengurangi sesuatu dari kita, tetapi isolasi justru kita akan mendapatkan sesuatu yang ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Selama ini saudara cukup sibuk dengan urusan-urusan yang ada di luar, tapi kondisi ini memaksa kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan saya sangat percaya hubungan kita, kualitas kita dengan Tuhan lebih baik dari hari-hari yang lalu. Amin. Kita doa berantai di Wadara yang 19 24 jam. Kita memaksakan diri kita untuk konsisten untuk berdoa. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan selama tiap hari secara terus-menerus itu akan merubah kebiasaan kita. Kita akan terbiasa menjadi orang-orang yang suka berdoa. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Kita akan dibiasakan Tuhan untuk mendekat kepada Dia. Dan saudara akan menemukan inspirasi dari sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di ayat penutup, di pesan penutup, saya mau sampaikan kepada saudara, Indonesia adalah negara yang merdeka. Siapa deklarator yang proklamatornya? Itu adalah presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, bersama dengan Hatta. Apa yang terjadi? Bagaimana Indonesia bisa merdeka, saudara? Gara-gara Soekarno diasingkan, diisolasi di Bengkulu. Dan saudara tahu ketika dia sedang diisolasi, dia mendapatkan inspirasi bagaimana mengobarkan kemerdekaan, merumuskan Pancasila. Dan itu yang didapatkan selama dia diisolasi di Bengkulu. Dan buktinya bangsa Indonesia bisa mendapatkan manfaat daripada akibat isolasi yang pernah terjadi oleh pendahulu kita, Bapak Presiden kita yang pertama. Hari ini kita diisolasi, kita dikucilkan, kita dalam ruang-ruang yang sempit, tetapi mata Tuhan sedang tertuju di tempat-tempat yang tersembunyi itu, saudara. Dan hari ini kita percaya anugerahnya yang besar, sebuah kepastian kita akan dapatkan terhadap situasi yang sukar ini. Ingat, badai pasti berlalu, amarahnya pasti berlalu, dan kita akan lihat hasil di balik isolasi yang sedang terjadi ini. Mari saudaraku, kita masuk dalam penyembahan. Kita sembah Tuhan. Ayo, mari kita sembah Tuhan, saudara.
Karena di balik semuanya itu, kami sedang mendapatkan ruang-ruang privasi kami dengan Tuhan. Hubungan yang bukan berbentuk dengan liturgi, hubungan yang bukan berbentuk dengan upacara keagamaan, hubungan yang bukan berbentuk dengan settingan-settingan, tetapi dengan apa adanya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melihat kami, Engkau tahu segala kebutuhan kami, ya Bapa. Hamba berdoa secara khusus pada anak kami yang sedang mendengarkan pesan-pesan Tuhan ini. Engkaulah jawaban bagi kami semuanya, ya Tuhan. Tolong kami agar setiap daripada kami, Tuhan, mendapatkan manfaat akibat kami harus diisolasi ini, ya Tuhan. Karena kami tahu, kami sudah mendengar tokoh-tokoh yang luar biasa ketika mereka diisolasi. Tetapi kami juga mintakan Tuhan, bagaimana kami juga mau dong Tuhan. Kami mau juga Tuhan. Tolong Tuhan setiap kepada kami yang ada di tempat ini. Kami bisa menemukan sesuatu yang berharga di kamar kami. Dan itu menjadi sesuatu yang menarik dalam masa yang sukar ini, ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih untuk kekuatan, untuk daya tahan, di mana kerohanian kami dibangun lagi di hari ini, sehingga kami tidak khawatir karena kelemahan akan membuat kami sakit. Tapi kami percaya ketika hati yang gembira dalam obat yang maju, yang membuat kami akan sehat secara rohani, memiliki daya tahan rohani yang kuat, ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Kau sediakan dalam masa-masa ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan kami juga bersyukur, ya Tuhan, untuk pemerintah kami Indonesia. Berkati presiden kami, Bapak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tuhan berkati Tuhan para menteri yang sedang berjuang untuk Indonesia, Ibu Sri Mulyani, juga Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Tuhan berkati Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka. Dan juga Tuhan sampai ke daerah-daerah, gubernur kami, wakil gubernur, wali kota, bupati-bupati, camat, lurah, dan RW, semuanya Tuhan yang sedang bersama-sama membangun sinergi menghadapi badai COVID-19 ini, ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah sedang juga membangun kekuatan doa bersama-sama. Mata rantai doa kami akan menjadi api yang besar bagi Indonesia, karena Indonesia sedang dipilih Tuhan menjadi penggerak daripada apa yang tak percaya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebutuhan bagi bangsa ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh keluarga kami. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, Pak Niko. Memberikan kekuatan juga buat Pak Niko. Terima kasih buat Ibu Hermin. Terima kasih juga untuk Billy, Milka, Brian, dan Janice, anak cucu, menantu semuanya Tuhan. Terima kasih untuk wakil gembala, Pak Dani Tumiwa, Pak Paul Wijaya, Pak Johan Handoyo, Pak Arwianto Cokro. Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka satu persatu, ya Tuhan. Dan seluruh keluarga kami yang ada dalam wadah Raya 19 ini, pengertian sampai kepada jemaat. Tuhan pulihkan keadaan kami semuanya, Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan rohani yang mantap, sehingga kami akan kuat tetap bisa melihat dan mendapatkan inspirasi dalam masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau terima berkat daripada Tuhan, berkatakan kita. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus yang menyertai hidup pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan bukan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.